Jika kemarin isu tentang para pemain Indonesia makan Indomie di saat penggawa timnas melakukan TC di Turki mendapatkan kritikan dari para netizen. Bagaimana dengan Travel Strike yang makan karedok di tengah acara sambutan KBRI Qatar? Suhu tercatat 20 derajat Celcius di aplikasi penanda cuaca ketika Sintayong memimpin 58 delegasi skuad Indonesia untuk Piala Asia 2023 memasuki Wisma Duta Besar Republik Indonesia Qatar. Nasi mandi makanan khas Timur Tengah yang dilengkapi daging kambing tersaji di piring besar telah menunggu Sin dan tim Garuda. Tak hanya nasi mandi, di 14 meja bunda juga terdapat lamb chop atau daging panggang, ditambahkan kentang goreng dan roti bolani. Tak ketinggalan, sayur-sayuran salad juga tersaji dengan berbagai saus pelengkap, seperti mayones dan tomat. Untuk menambah suasana Indonesia, terdapat pula bakso dan karedoks yang bisa dimakan oleh seluruh pemain staf dan ofisial tim Indonesia. Begitulah sajian pada acara sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan, kepada Duta Besar Sepak Bola Terbaik Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya makanan, acara itu juga memberikan kehangatan kepada skuad Garuda berkat kehadiran lebih dari 50 orang warga Indonesia yang mayoritas berasal dari Indonesian Football Association in Qatar, wadah sepak bola diaspora Indonesia di Qatar. Acara yang berjalan santai dan bersahabat itu amat terlihat ketika pemain dan ofisial Indonesia bersemangat menyantap makanan yang telah disiapkan di meja makan, dan mereka juga rela mengantri untuk mengambil makanan lain. Jamuan makan malam itu berdurasi 24 jam setelah Indonesia dilibas Iran 0-5 pada laga uji coba pamungkas jelang Piala Asia 2023. Di hadapan para pendukung timnas, Sin menyampaikan optimismenya bahwa skuad Garuda bisa memenuhi target menembus babak 16 besar. Tim Indonesia tak hanya berpartisipasi di Piala Asia, tetapi kita datang untuk memenangkan pertandingan. Jadi, para fans boleh menantikan hasil di laga-laga nanti, kata Sintayong. Harapan itu disambut positif oleh seluruh masyarakat Indonesia di Qatar. Ivar Jenner tegur Travel Strike yang makan sembarangan. Travel Strike tertangkap memakan makanan yang tinggi lemak, yaitu karedoks. Dalam sesi acara sambutan Timnas Indonesia di Qatar, para penggawa Timnas Indonesia dihidangkan banyak sekali menu makanan. Dari menu makanan khas Timur Tengah hingga makanan khas Indonesia disajikan di sana. Travel Strike yang kala itu sedang mengantri untuk mengambil makanan dan ditemani oleh Ivar Jenner tertangkap kamera sedang menyantap karedoks, makanan khas Indonesia. Ivar Jenner yang menyadari akan hal itu langsung menyebut pipi Travel Strike dengan maksud untuk menegurnya. Sadar telah ditegur oleh Ivar Jenner, Travel Strike pun langsung menghentikan makannya untuk tidak melanjutkan menyantap karedoks. Sadil dicoret dari Timnas Indonesia. Di tengah-tengah acara penyambutan Timnas Indonesia di Qatar, ada hati yang bersedih diantaranya. Yap, Sadil Ramdhani harus menyembunyikan kesedihannya itu. Sintayong memastikan ada Malis menggantikan Sadil untuk masuk dalam skuad Indonesia di Piala Asia 2023. Pencetak asis terbanyak tim Liga Malaysia, Sabah FC di musim 2023 itu diganti karena alasan teknis. Di tengah informasi itu menyeruak, Sadil tetap ramah dan tersenyum untuk memenuhi permintaan foto bersama dan tanda tangan dari fans. Sebelumnya, Damalis bersama Arhan Fikri tak masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Itu tercantum dalam daftar resmi yang diserahkan PSSI ke AFC pada 1 Januari. Yang jadi pertimbangan, penetapan skuad ini kan ada 3. Yang pertama performa, kedua disiplin, yang ketiga attitude. Jadi 3 itu yang jadi acuan, ucap Sumarji. Soal spekulasi yang muncul bahwa Sadil dicoret karena alasan disipliner, Sumarji enggan berterus terang. Pasalnya itu, keputusan murni dari Sintayong berdasarkan 3 aspek. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Lawan yang akan dihadapi skuad Garuda selama babak grup adalah Irak, Vietnam, dan yang terakhir adalah Jepang. Sampai kapan Sen Petinama tinggalkan timnas? Sen Petinama sejauh ini belum kembali bergabung dengan timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023.
Soal sampai kapan Sen Petinama meninggalkan skuad timnas Indonesia, tak ada durasi yang pasti. Kini pemain berusia 25 tahun itu tengah berada di Belanda guna menemani ibunya yang jatuh sakit. Dilansir dari laman resmi PSSI, Sen pulang ke Belanda sejak 2 Januari 2024 lalu. Karena menjenguk sang ibu, mantan pemain Viking FK itu harus melewati 2 laga uji coba timnas Indonesia kontra Libya yang termasuk dalam rangkaian pemusatan latihan di Turki. Grup WA Local Pride anti Sintayong. Pelatih futsal Junika Rahmat Ramadan alias Doni Zola mengungkapkan hal yang mengejutkan dalam sebuah podcast, di mana dirinya mengungkap ternyata terdapat sebuah grup WhatsApp yang mana para anggotanya berisikan pelatih-pelatih lokal yang anti dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, Sintayong. Local Pride, wah ini menarik buat dibahas karena gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih itu sangat anti STY, sangat anti STY. Hal tersebut diungkapkan ketika Doni Zola tengah membahas soal kelayakan Sintayong melanjutkan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia yang hingga kini belum persembahkan trofi. Komentar itu sekaligus mengonfirmasi dugaan-dugaan selama ini, di mana dalam beberapa kesempatan nama Sintayong kerap ramai ketika membahas Local Pride. Sintayong kerap disindir soal keputusannya untuk menaturalisasi beberapa pemain yang bertujuan untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Hal itu tak sejalan dengan beberapa pelatih, sebut saja Fahri Husaini dan Marcus Horizon. Kabar mengenai grup WA anti Sintayong kemudian direspon oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Legenda Persib Bandung itu dengan bijak mengatakan, seandainya benar-benar ada grup itu, kami rasa wajar karena ada yang pro dan kontra. Tapi harus digarisbawahi, kami semua punya tujuan yang sama melihat timnas berprestasi. Terlepas dari itu, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Para pembenci juru taktik asal Korea Selatan itu tentu mengharapkan PSSI tak memperpanjang kontrak Sintayong. Tapi keinginan itu tampaknya hanya akan menyiksa perasaan mereka sebab kemungkinan besar kontrak Sintayong akan diperpanjang. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.